Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Indri Nuraini, absen 14, kelas 10A. Hari ini aku akan membahas tentang teks biografi dan puisi. Halo teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan tentang apa itu teks biografi dan puisi. Tapi aku gak sendirian, aku hari ini ditemani oleh Rini. Halo teman-teman, aku Rini. Rini, kamu tahu gak sih teks biografi itu apa? Tidak, memang teks biografi itu apa? Jadi Rini, teks biografi adalah teks yang berisi kisah seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Nah, dari teks biografi tersebut ada strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Kamu tahu nggak? Tidak. Struktur biografi itu ada 3, yaitu orientasi, peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Orientasi berisi latar belakang tokoh seperti nama, tempat lahir, tempat tinggal, dan sebagainya. Peristiwa atau masalah itu terdiri dari peristiwa yang dialami oleh tokoh itu sendiri selama masa hidupnya. Reorientasi adalah kesimpulan dari semua peristiwa. Nah Rini, kalau kaidah kebahasannya pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, dan sebagainya. 2. Menggunakan kata kerja tindakan. 3. Menggunakan kata deskriptif. 4. Menggunakan kata kerja pasif. 5. Menggunakan kata kerja mental. Dan 6. Menggunakan kata sambung. Lalu, apa sih ya yang dapat kita teladani dari teks biografi tersebut? Nah, jadi teman-teman, hal yang dapat kita teladani dari teks biografi tersebut adalah seperti pendidikan tokoh, perjalanan hidup tokoh, karir, karakter, sifat, dan sebagainya. Perbedaan biografi dan autobiografi adalah kalau biografi dituliskan oleh orang lain, kalau autobiografi dituliskan oleh diri kita sendiri. Nah, kita sudah selesai bahas biografi. Gimana kalau sekarang kita bahas puisi? Puisi adalah jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan diksi atau kata-kata yang dapat menarik dan mengunggah emosi pembaca maupun pendengarnya. Cara menafsirkan puisinya bagaimana? Aku tidak tahu. Cepat beritahu, aku ingin pergi main. Rini, jadi cara penafsiran puisi itu pertama, kita harus tahu cara pendekatan dia. Kedua, harus cari tahu puisi itu untuk siapa. Setelah kita tahu, kita bisa mengartikan maknanya dari kalimatnya, liriknya, atau sebagainya. Nah Rini, di puisi juga ada unsur loh. Nggak hanya di kimia atau di biologi. Nah, kalau di puisi, unsurnya itu ada unsur fisik dan unsur batin. Pertama, tipografi, yaitu aspek yang berbentuk visual yang berupa tata hubungan dan baris. 2 itu figuratif, yaitu bahasa berkiasan yang dapat menghidupkan dan memberikan efek konotatif dalam puisi. 3 itu diksi, yaitu pilihan kata yang digunakan untuk menyusun puisi. 4 itu imaji, kata atau susunan yang dapat mengungkapkan atau memperjelas pengalaman imajinasi. 5. Rima, yaitu pengulangan bunyi yang membentuk musikalitas atau orkestrasi. 6. Kata kontrik, kata yang memiliki makna yang dapat dirasa, dicium, didengar, dilihat oleh panca indera. Nah hari ini kita masuk ke unsur batinnya yuk. Jadi yang pertama itu adalah tema, gagasan pokok yang diungkapkan di dalam puisi. 2 itu ungkapan atau rasa dari penyair yang akan dituangkan ke dalam puisi. 3 itu nada, yaitu bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Yang terakhir itu amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, di dalam puisi ada juga majasnya loh. Kamu tahu nggak majasnya apa aja? Jadi, majas yang ada di dalam puisi adalah pertama itu majas personifikasi, yaitu majas yang membandingkan manusia dengan benda mati. Jadi seolah-olah benda mati itu memiliki sifat layaknya manusia. 2 itu majas hiperbola, yaitu majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. 3. Majas hiperbola, yaitu majas yang menggunakan analog atau perumpamaan terhadap 2 hal yang berbeda. Nah, dari banyaknya puisi ada loh jenis-jenis puisi baru. Kamu mau tahu nggak? Mau dong. Pertama itu balada, puisi yang mengandung suatu kisah atau cerita. 2 itu elegi, puisi yang berisi kesedihan dan tangisan. 3 itu epigram, puisi yang berisi ajaran atau tuntunan mengenai kehidupan.
4 itu hikmah, yaitu puisi tentang pujian kepada Tuhan, tanah air, ataupun pahlawan. Nah, yang kelima itu ode, yaitu puisi untuk pujian kepada orang yang berjasa. Yang keenam itu romansa, yaitu luapan rasa kasih sayang ataupun cinta. Nah, yang terakhir itu satir, yaitu puisi yang berisi sindiran atau kritikan ke orang. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.